Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel kami, channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan pada kesempatan ini satu kabar untuk para pensiunan PNS ya, tentunya kami sampaikan terkait dengan pencairan THR yang mana oleh para PNS P3K aktif tentu menunggu kapan realisasi THR. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa di bulan Maret ini akan dibayarkan. Namun bagaimana dengan para pensiunan ya yang sudah pensiunan, apakah juga tetap dapat THR atau tidak? Karena itu Bapak Ibu, di sini kami sampaikan ya, kami tampilkan informasi terbaru terkait dengan THR para pensiunan PNS dimuat salah satu media bangkapos.com, dan ikutin hingga selesai. Apakah nantinya para pensiunan PNS itu benar mendapatkan THR dan besarannya apakah seperti di tahun lalu 2024 atau ada perubahan ya? Dan karena itu langsung saja pada informasinya. Ya, pada tahun 2024 lalu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 terkait dengan pemberian THR dan gaji 13 ya untuk para ASN termasuk para pensiunan dalam hal ini. Nah, apakah tahun 2025 ini juga para pensiunan masih mendapatkan THR dari pemerintah atau bagaimana? Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama. Bangkapos.com ya, aparatur sipil negara setiap tahun mendapatkan tunjangan hari raya THR dari pemerintah. Begitu juga TNI Polri dan pejabat negara juga mendapatkan hak yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Apakah pensiun ASN juga berhak menerima THR dari pemerintah? Melansir laman resmi menpan.gub.co.id pada tahun 2024, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 pemberian THR dan gaji ke-13. Jadi tahun lalu itu pencairan ya pemberian THR itu sudah ada regulasinya ya, sudah ada aturannya. THR dan gaji ke-13 tersebut diperuntukkan kepada ASN pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Jelas bahwa sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024 yang lalu itu juga diperuntukkan kepada pensiunan ya, bukan hanya PNS yang aktif. Itu berarti pensiunan juga menerima THR termasuk gaji ke-13. Hanya saja untuk tahun 2025 pemerintah belum menerbitkan aturannya. Dan Bapak Ibu yang sudah pensiun ya, informasi bahwa peraturan pemerintah terkait penetapan besaran THR dan apakah para pensiun menerimanya masih belum diterbitkannya, belum terbit aturan barunya. Peraturan pemerintah tentang pencairan THR biasanya baru terbit beberapa hari menjelang Lebaran. Dan berikut inilah informasi mengenai komponen THR ya. Komponen THR dan gaji ke-13 bagi pegawai ya ASN. Yang pertama ini untuk ASN yang aktif ya, PNS maupun P3K. Pertama gaji pokok. Kedua ditambah dengan tunjangan keluarga, ditambah dengan tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan TPP di pemerintah daerah. Nah, itulah nanti dasar perhitungan atau besaran yang akan diterima oleh Bapak Ibu PNS yang aktif maupun P3K. Kemudian bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja tambahan penghasilan, dalam komponennya juga terdapat tunjangan. Antara lain yang pertama adalah tunjangan profesi guru atau dosen, kedua tunjangan kehormatan profesor, ketiga tambahan penghasilan guru dengan besaran 100% yang diterima dalam 1 bulan. Adapun komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat jabatan dan peringkat atau kelas jabatan masing-masing penerima. Sedangkan komponen THR dan gaji ke-13 bagi penerima pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan terdiri dari, jadi ada sedikit perbedaan antara THR PNS yang aktif dengan pensiunan ya. Ada beda komponen. Yang pertama gaji pokok pensiun ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan keempat adalah tambahan penghasilan pensiun. Besaran gaji pokok pensiun PNS. Nah, di sini kita diberikan informasi mengenai besaran gaji pokok pensiunan PNS. Salah satu komponen untuk pencairan THR untuk pensiunan PNS TNI dan Polri adalah gaji pokok pensiun.
Nah, besaran gaji pensiunan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda. Berikut besaran gaji pokok pensiun. Nah, tentu hal ini sudah diketahui oleh para pensiunan ya. Misalnya PNS golongan 1 menerima besaran antara Rp1.560.800 hingga paling besar Rp2.014.900. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini ya. Misalnya ada golongan 1A, B, C, dan D. Demikian juga dipengaruhi oleh masa kerja. Berikut PNS golongan 2 ya, antara Rp1.560.800 hingga paling besarnya adalah Rp2.865.000. Sementara untuk golongan 3 ini maksudnya dari 3A sampai 3D ya. Paling besarnya adalah Rp3.597.800, sementara untuk golongan 4 paling besarnya adalah Rp4.425.900. Nah, itulah informasi mengenai besaran gaji pokok para pensiunan. Prabowo pastikan THR cair Maret 2025. Nah, pencairan THR ini ya menurut informasi yang terbaru yang kita himpun dari berbagai sumber bahwa dipastikan ya oleh Presiden memastikan akan dicairkan pada bulan Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memastikan pembayaran THR aparatur negara akan dilakukan pada bulan Maret 2025. Pencairan THR ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025, kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Februari 2025, sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 adalah PNS, CPNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan aparatur negara. Menurut Presiden, pembayaran THR untuk ASN dan karyawan swasta merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025. Selain THR, Prabowo menyebut ada manfaat kenaikan upah minimum provinsi, optimalisasi penyaluran bansos bulan Februari, dan berbagai diskon untuk menyambut Idul Fitri 2025 yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Program diskon yang dimaksud antara lain diskon tarif tol dan diskon belanja. Selain itu ada program paket pariwisata lebaran dan menjaga stabilitas harga pangan. Untuk tahun 2025, pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur soal pembayaran THR untuk ASN, TNI, Polri, dan lainnya. Jadi secara jelas Bapak Ibu, kita ketahui bahwa memang sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur soal pencairan THR kepada ASN yang aktif untuk para pensiunan masih belum diterbitkan. Jadi belum dipastikan apakah komponen dan persentasenya akan sama dengan pencairan pada tahun 2024 lalu. Namun berdasarkan pengalaman kita pada tahun lalu, oleh para pensiunan PNS juga akan menerima ya, THR. Hanya karena sampai dengan saat ini masih belum ada aturan terbaru untuk pencairan 2025. Perkiraan tanggal pembayaran THR 2025, informasinya ya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Pembayaran THR diperkirakan akan dilakukan sekitar 10 hari kerja sebab Idul Fitri, yakni sekitar 20 Maret 2025. Beberapa bulan setelahnya, yakni sekitar awal Juni 2025, gaji ke-13 diperkirakan cair. Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh antara 31 Maret hingga 1 April 2025. Tahun 2024 lalu, pembayaran THR PNS diatur melalui PP Nomor 14 Tahun 2024. Ya, dikutip dari salinan bilet tersebut, THR PNS diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara. Adapun yang dimaksud dalam aparatur negara dan berhak menerima penghargaan tersebut terdiri dari PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Anggaran THR PNS berasal dari APBN. Besaran THR PNS diberikan paket lengkap yang terdiri dari 5 komponen,
yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Sesuai aturan tersebut, pembayaran THR, PNS, dan ASN lainnya disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan demikian, maka THR, PNS, dan ASN untuk tahun ini diperkirakan cair sekitar tanggal 20 Maret 2025. Nah, itu kira-kira pencairannya dimulai kira-kira mulai dari 20 Maret 2025. Pencairan THR tersebut bertujuan agar para ASN bisa memenuhi kebutuhannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu diketahui selama 4 tahun sejak 2020, THR yang diberikan pemerintah kepada jajaran aparatur negara tersebut tidak penuh 100% karena pengaruh pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Itulah penjelasan singkat tentang THR dan beberapa komponen yang bakal masuk untuk hitung-hitungan besaran THR yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Dan Bapak Ibu, itulah informasi terkait apakah pensiunan PNS mendapatkan THR atau tidak. Ya, ada banyak kita menunggu penerbitan peraturan pemerintah yang terbaru untuk tahun 2025. Dan kita hanya mempertimbangkan membandingkan dengan tahun lalu bahwa para pensiunan PNS juga menerima THR dan gaji ke-13. Demikian yang dapat kami bagikan untuk para Bapak Ibu sekalian dan sampai ketemu kembali. Salam.